Kegiatan Destinasi Budaya Positif SMP Negeri 1 Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus oleh Dwi Mei Rendra calon guru penggerak Angkatan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat kepada Bapak Haji Herzani, SPD MPD, dan kepada Dewan Guru beserta staf SMP Negeri 1 Bandar Negeri Semuong yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga masih dapat berkumpul dalam kegiatan Destinasi Budaya Positif di SMP Negeri 1 Bandar Negeri Semuong. Salawat berserta salam marilah kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin. Baik, di sini diskusi kita yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, yang dimana acaranya yaitu yang pertama kita awali dengan doa, kedua yaitu sambutan kepada kepala sekolah, ketiga inti atau pemaparan materi. Sebelum memasuki acara, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah pada beliau. Saya harus pakai ini ya, suara saya itu besar, nanti mana masih Wahid kaget nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wadah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kepada Bapak Wakatur dan Ibu Wakasis yang saya hormati, pada bapak-bapak dan ibu-ibu Dewan Guru Tata Usaha, khususnya kepada Ibu Dewi yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang juga di mana Allah tidak henti-hentinya juga memberikan nikmat kepada kita, yang pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita, yaitu melaksanakan pembelajaran atau pendidikan di SMP 1 Bandar Negeri Semuong. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya sampai di akhir kiamat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama saya ingin mengingatkan kita kembali bahwa mari kita bekerja keras untuk memperbaiki SMPN Bandar Negeri Semuong ini. Itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kita karena Allah memberi kita rezeki melalui SMP ini. Jadi sudah kewajibanlah kalau kita memperbaikinya, menjaganya, merawatnya, membangunnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita meningkatkan kemampuan kita. Karena dalam syariat Islam kita itu disuruh untuk menjadi ahlinya. Rasul bersabda, kalau urusan itu diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Jadi saya
terus-menerus meningkatkan kemampuan kita, atau istilah kita itu profesionalisme kita, ya, termasuk mengikuti guru penggerak ini. Ilmu itu tidak ada ruginya. Kan kita sarjana-sarjana kan pernah diajari praktek tanpa ilmu itu adalah perbuatan orang-orang gila. Ilmu tanpa praktek itu masih bernilai baik. Ya, orang yang berilmu walaupun dia nggak laksanakan masih bagus karena dia bisa mengajari orang lain. Tapi kalau praktek tanpa ilmu itu adalah perbuatan orang-orang bodoh. Itulah hebatnya ilmu, nggak dilaksana pun masih ada nilai plusnya. Ya, jadi oleh karena itu, mari kita ikuti diskusi yang digagas oleh Ibu ini dengan baik, ya. Dan saya mengingatkan kembali, kita harus saling dukung. Kalau memang betul kita itu merasa keluarga besar, ayo dibuktikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita saling bantu, mumpung masih ada kesempatan. Dan ingat, sabda Nabi kita Muhammad SAW, anta man ahbabta. Nanti kamu akan dikumpulkan dengan teman-temanmu waktu di dunia. Maka saya ingin kita dikumpulkan di surga, nggak dikumpulkan di dalam neraka. Selanjutnya, ya, saya ingin ke depan ini BNS lebih maju. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Zain SPD. Acara berikutnya yaitu inti acara yang dimana disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Dwi Merendra, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tanggamus. Kesepakatan kelas diskusi identik dengan budaya positif ya Bapak Ibu ya. Budaya positif itu ada kesepakatan kelas. Nah, di sini ada kesepakatan kelas diskusi. Yang pertama yaitu tertib. Tahu ya Bu, tertib ya. Iya Bu. Yang kedua menyenangkan. Jadi jangan tegang-tegang ya Bapak Ibu. Kita harus dalam keadaan senang, bahagia, gembira di acara diskusi ini. Terus yang ketiga yaitu aktif dan kolaboratif. Ada konsep inti budaya positif. Budaya positif ini diterapkan di kurikulum Merdeka. K13 sudah ada belum Bu budaya positif? Belum ya, identik di Merdeka Belajar. Nah, di sini inti budaya positif yang kita bahas yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, keyakinan kelas dan restitusi, segitiga restitusi. Sebelum memasuki acara, pantun dulu ya Bu. Ya Pak. Oke. Setelah pantun dibacakan boleh dibalas dengan sekop. Teman mengajak pergi ke pasar. Sekop. Lewat jalan di kompleks sekitar. Sekop. Ayo guru perbaiki cara mengajar. Sekop. Agar menghasilkan siswa yang pintar. Sekop. Tepuk tangannya dong Bapak Ibu. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau nggak kita perbaiki, siswa kita gimana Bu? Biasa-biasa aja ya Bu ya. Nah, kalau kita perbaiki cara mengajar, terutama mengikuti aturan pemerintah ya Bu, menggunakan Merdeka Belajar. Insya Allah hasil murid kita ada kemajuan, bahkan pintar ya Bu ya. Next. Pertama ada perubahan paradigma belajar, di mana
pembelajaran yang paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Benar ya Bu ya? Paradigma perubahan itu identik dengan pembelajaran berdiferensiasi. Terus di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol ini terjadi biasanya pada gurunya, ya kan Bu? Di sini ada ilusi guru mengontrol murid, menginginkan murid yang nilainya bagus, akhirnya mengajak mengontrol guru satu. Ayo nak kerjain, yang penting nilai kamu bagus. Ada nggak? Masih ada ya? Masih ada, karena greget juga ya Bu sebagai guru, kita selalu manipulasi nilai terus ya Bu ya. Setidaknya ada nilai, nah ya kan, meringankan. Ternyata di sini masih kurang pas atau bahkan tidak boleh ya Bapak Ibu ya, karena teori kontrol ini mematikan motivasi internal murid, di mana paksaan akhirnya timbullah motivasi eksternal pada diri murid, tidak pada dirinya sendiri untuk mengerjakan tugas. Nah, tidak dari dalam dirinya untuk menyenangi pelajaran matematika, gitu ya Bu ya. Terus yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan manfaat. Kalau siswa terlambat, yang penguatan positifnya kita hukum berdiri di lapangan, efektif atau enggak Bu? Tidak ya, yang ada apa Bu? Membekasnya apa, perasaan siswa atau sakit hati siswa ya, iya enggak Bu? Nah, caranya ada nanti di perilaku budaya positif yang kita bahas. Terus yang ketiga ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Salah juga ya Bapak Ibu ya. Kritik dan membuat rasa bersalah itu dialog kita secara lembut kepada anak. Namun tanpa kita sadari, anak itu malah mengekang, malah nggak mau. Halah ibu itu apa gitu ya Bu ya. Nah itu salah juga. Terus yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah mentang-mentang kita jadi guru, kita punya pengetahuan lebih, kita paksa murid kita untuk menjadi yang terbaik. Itu salah juga ya Bu ya. Karena tujuan budaya positif ini membangkitkan motivasi internal murid. Nah, terus di sini ada stimulus respon. Nah, di mana stimulus respon itu ada realita kebutuhan kita sama. Ternyata pada teori kontrol itu realita kebutuhan kita itu berbeda. Terus ada pendapat yang semua orang melihat hal itu sama. Namun pada teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Sama seperti murid kita ya Bapak Ibu ya. Kita pingin murid kita paham tentang 12 pelajaran kita. Nah nyatanya itu salah, karena murid itu berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Next. Nah di sini kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif itu identik biasanya tentang peraturan, ya nggak Bu? Tata tertib, ya nggak Bu? Nah, disiplin positif itu identik juga dengan hukuman, benar nggak Bu? Nah, disiplin positif itu suatu pendekatan untuk penerapan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ternyata selama ini kita ngasih hukuman dan reward itu kurang tidak cocok, bahkan tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Terus disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindakan kekerasan dapat dihindari. Pendekatan disiplin positif mengibaratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Kalau hukuman
ke sakit hati ya Bu ya. Jadi itu tidak boleh. Nah, disiplin positif itu harus dengan nilai-nilai kebajikan Bu. Disiplin positif itu didasari dengan nilai-nilai kebajikan. Kebajikan yang mana nilai kebajikan ini nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ada 9 nilai kebajikan. Dikasih 3 contoh ya Pak, Bu. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, yaitu nilai kebajikan pada budaya positif itu tidak terlepas dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bernalar kritis, bergotong royong dan berbinekaan global. Terus yang kedua ada sikap murid, yaitu murid sebisanya memiliki sikap toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terus yang ketiga adalah nilai 9 pilar karakter Indonesia, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, kerjasama, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Sekarang saya tanya Bu, sudah ada belum murid yang memiliki nilai-nilai kebajikan tersebut? Sudah, alhamdulillah ya, sudah ada ya. Karena didasari dengan gurunya terlebih dahulu. Gimana caranya memberi pemahaman tentang nilai-nilai kebajikan yang harus dia pelajari oleh murid. Setelah itu ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Benar tadi ya Bu ya. Kalau siswanya malak berarti kebutuhannya ingin jajan ya Bu ya. Gimana cara memenuhi? Menghalalkan segala cara, ya nggak Bu? Nah, next. Biar tidak ngantuk kita pantun dulu ya Bapak Ibu. Apa mau ice breaking Bu? Nanti ya ice breakingnya. Kita balasnya mau sama? Cakep atau sekok? Cakep. Ya. Main ke hutan ada ular. Ularnya seperti mau mengejar. Ayo kawan-kawan, jangan berhenti belajar agar bisa ciptakan murid yang pintar. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan akan bertahan hidup. Apa saja sih? Yaitu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Benar nggak Bu? Kita butuh bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup. Benar ya Bu ya? Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yaitu poinnya ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi diterima dalam kelompok. Biasanya ini terjadi pada murid kita ya Bu. Kalau berbagi kelompok, saya tidak mau si A, si B, saya mau. Nah, kita berantas itu semua Bu. Jangan ada yang terjadi lagi kayak gitu. Terus yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan diri kita itu ada penguasaan, yang dimana diri kita itu perlu harga diri, keinginan untuk dianggap, terus menjadi pemimpin. Kita kadang-kadang ingin ya Bu ya. Terus berprestasi dan didengarkan. Kemudian ada nilai dasar manusia, yaitu kebebasan. Kebebasan. Seperti murid kita ya Bu, jangan ada paksaan. Murid kita juga harus ada kebebasan. Di mana poinnya ada mandiri, memilih pilihannya, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan
dirinya ke arah dirinya. Terus yang ketiga, yang kelima ada kebutuhan akan kesenangan. Yaitu makanya perlu pembelajaran itu perlu senang. Ya Bu, relax. Jadi yang pikirannya mau pulang tolonglah nanti ya. Nah, di sini kebutuhan akan kesenangan itu apa? Bermain, humoris, antusias, dan tertawa. Di sini tadi Ibu ada dua motivasi, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Apa sih motivasi eksternal? Yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, artinya kita murid kita ini diibaratkan dengan murid ya Bu. Artinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa? Murid kita biasanya memaksakan diri. Nah, terus itu tumbuhnya bukan dari diri berarti ya Bu ya, dari luar diri kita. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus ada motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi Bapak Ibu termasuk jadi guru termotivasi dari diri atau orang lain Bu? Diri sendiri. Apa Nah, selain itu di disiplin positif kita harus bisa membedakan 3 hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu terjadi biasanya tidak terencana atau tiba-tiba, benar nggak Bu? Terus yang kedua ada murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Namanya dihukum nggak tahu ya Bu, mau dihukum apa kan pasti tidak tahu. Terus yang keempat bersifat satu arah. Bersifat satu arah. Pasti biasanya kalau hukuman itu terjadi spontan gurunya, ayo berjemur. Nah ya. Terus yang tidak lupa lagi berupa hukuman fisik dan psikis. Ya, kalau enggak Ibu jewer kamu, nah fisik. Psikisnya apa? Hatinya terluka. Itu kalau bisa tidak ya Bu. Terus di sini ada konsekuensi. Konsekuensi itu hampir mirip dengan hukuman. Namun terencana, disepakati dan sesuai peraturan. Biasanya kita ada kesepakatan kelas. Kalau terlambat, kesepakatan kelasnya mau apa? Nah, itu timbulnya hukuman, tapi bukan ya Bu ya, itu konsekuensi karena dibuat secara dua pihak atau perjanjian. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman karena itu ya melanggar ya Bu ya. Terus sikap guru melalui monitoring murid, artinya guru itu memonitor, tidak langsung mengambil keputusan tapi melihat sebabnya. Nah, terus ada restitusi. Restitusi itu yang harus dimiliki guru ya Bu. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk perbaiki kesalahan. Jadi kalau murid berantem, selain dilerai kita harus pisahkan satu-satu, cari solusinya, dengarkan apa penyebab satu sama lain. Habis itu cari tindak lanjutnya. Terus ada proses kolaborasi yang mengerjakan untuk murid mencari solusi. Itu restitusi. Sekarang udah paham ya Bu bedanya ya Bu ya? Terus ada 5 kontrol posisi guru atau 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum. Terus yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Biasanya Ibu di bagian mana Bu? Penghukum. Biasanya kalau guru bimbingan konseling ini sebagai teman. Nah, manajer keuangan. Next. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada studi kasus atau kasus siswa tidak
Kalau saya Bu sifatnya penghukum. Hormat pada bendera sejam. Biar besok pakai atribut. Nah, kalau nilai apa? Pembuat bersalah berarti berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, akhirnya siswa itu merasa bersalah atas perbuatannya. Terus kalau posisi teman berarti ayo dong ikutin ajaran sekolah. Tolong banget sekali saja. Ya sudah, nggak apa-apa, lain kali jangan sampai terulang lagi ya. Terus kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut di koperasi dan jangan lupa jangan diulangi lagi. Nah itu kalau posisi pemantau. Terus yang terakhir, posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah kita identifikasi dulu masalahnya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Benar nggak Bu? Sebagai guru kita harus pandai menerapkan 5 posisi kontrol guru ya Bu. Terus ice breaking yang tidak mengantuk. Gimana? Tepuk 1 kali. Mantap. Tepuk 2 kali. Oke. 2 kali oke. Tepuk 3 kali. Iya. Paham ya Bu ya? Ulangi lagi. Tepuk 2 1 kali. Ulangi lagi. Tepuk 2 1 kali. Tepuk 1 2 3. Antum nggak Bu? Nah, di sini ada contoh posisi kontrol apakah aku. Yang pertama, ibu sangat kecewa nak atas perilakumu hari ini. Nah, posisi kontrol apa? Yang pertama dulu Bu. Ibu sangat kecewa nak atas perilakumu hari ini. Jadi posisi kontrol apakah aku? Ya, pembuat merasa bersalah. Kalau gurunya sudah lemah lembut seperti itu, muridnya berarti ya Allah Bu, aku salah gitu ya. Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi apa? Setuju nggak penghukum? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Yuk. Penghukum atau pembuat merasa bersalah? Yang ini loh. Kalau suaranya udah keras, kamu tidak pernah benar melakukannya nak. Ayo. Pembuat merasa bersalah. Nah, terus yang terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah hari ini? Manajer. Keyakinan kelas. Sekarang saya tanya, sudah belum Bu membuat keyakinan kelas? Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ayo, kenapa? Ya, kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa bedanya keyakinan sama peraturan? Peraturan itu seolah tertekan. Nah, Kesadaran. ya, benar ya Pak ya. Kalau keyakinan itu tidak penuh tekanan. Nah,
Kalau peraturan itu harus nah, jadi besok Dewan Guru jangan ada peraturan, Bu. Keyakinan Dewan Guru gitu. Nah, di sini membuat keyakinan kelas yang pertama, yaitu keyakinan kelas lebih abstrak pada peraturan yang terinci dan konkret. Walaupun peraturan tapi menggunakan keyakinan, tidak ada paksaan satu sama lain. Terus yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Ini contoh gambar ya. Terus pernyataan keyakinan kelas sementara dibuat dalam bentuk positif. Terus keyakinan kelas hendak tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Ya. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersama meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Biasanya contoh keyakinan kelas itu apa, Bapak Ibu? Tidak terlambat masuk kelas. Namun tidak ada kata tidak atau jangan. Namanya keyakinan bukan peraturan ya. Jadi hindari menggunakan kata tidak dan jangan atau paksaan. Jadi murid masuk tepat waktu. Jangan. Murid tidak boleh telat. Jangan ada kata tidak atau jangan. Terus apa? Suasana kelas kondusif. Nah, tidak boleh ribut. Nah, itu nggak boleh ya. Terus langsung saja di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu biasanya dengan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, terus yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah biasanya ditanyakan kenapa melakukan itu tadi gitu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apa cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang tahapan terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kalau terjadi kesalahan atau problem masalah dari murid, kita gunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas itu dengan cara kita memisah anak tersebut dalam ruangan yang berbeda. Tidak boleh di depan murid ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada masalah 2 anak, si A dan si B, kita tarik ke luar ruangan tersebut. Kita bicara 2 orang saja dengan cara menstabilkan identitas terlebih dahulu. Terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tanyakan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Kaitkan dengan keyakinan kelas kita dan peraturan sekolah jika terjadi masalah yang ada di sekolah. Tepuk 1 kali. Mantap. Nah, menstabilkan identitas biasanya menanyakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, jangan langsung mengejas kalau salah kamu itu ya Bu ya Bu. Jadi tidak mengganggu motivasi internal murid. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu penguat ya Bu ya. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu
langkah-langkah menstabilkan identitas dengan kalimat-kalimat tersebut. Terus yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Biasanya kalau murid berantem, mukul, jawabannya red flag bu. Nah, itu emang. Nah, tapi emang pada validasi tindakan yang salah itu benar ya bu, melindungi diri sendiri. Cuma kita harus meluruskan. Terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahi sikap yang baru. Yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nah, kaitkan dengan itu ya bu ya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Boleh kaitkan dengan nilai-nilai ya bu ya. Terus apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, kalau kita ada murid yang biasanya ngacak-ngacak kelas ya bu ya, nah kita boleh pakai manajer kontrol. Terus kamu mau jadi orang seperti apa? Nah itu menanyakan keyakinan kepada murid kita. Nah di sini ada, bisa diserah nggak? Praktek kemarin sama restitusi para kelas 7A. Hai Paras, tadi apa yang kamu lakukan pada temanmu di kelas? Saya menolong temanku dulu hingga dia menangis. Coba ceritakan apa yang terjadi. Tadi sewaktu saya berangkat ke sekolah, dia memanggilku dengan kata jelek. Kemudian sebelum masuk pelajaran itu, aku membalasnya dengan memanggilnya dengan kata-kata yang lain. Namun kebetulan ibu masuk kelas, seolah-olah saya kasih sayang. Oh begitu. Ibu tidak menyalahkanmu nak, wajar saja kamu marah. Benar, kamu sedang membela diri kan? Iya bu, saya sedih dan emosi atas tindakan teman saya. Sedih dan emosi itu wajar, namun ingat ya, hal yang kamu lakukan itu tidak harus dibalas dengan tindakan yang salah juga. Kita cukup mendoakan saja untuk kesadaran teman kita, ya. Baik bu. Sekarang ibu tanya, tahu kesalahanmu di mana enggak? Iya bu, aku mau menolong temanku itu sudah termasuk tindakan bullying. Nah, kamu sudah tahu kan? Oke, mulai sekarang melakukan tindakan yang kedepannya itu tidak baik buat kamu, jangan dilakukan lagi ya nak. Baik bu, saya tidak akan mengulangi lagi. Ibu dulu juga seperti itu, dulu melakukan yang tidak diinginkan. Namun ibu juga sadar atas kelakuan itu. Untuk itu, mari kita bersama-sama memahami diri lebih baik lagi ya. Ya bu, ini saya sudah paham atas apa kesalahan itu bu. Mulai sekarang akan aku ingat tentang nasihat baik ini bu, bahwa kita tidak boleh mengembalikan egois kita ya bu. Harus tahu efek sesudah melakukannya. Benar sekali nak. Tetap semangat, benahi diri, terus belajar untuk mencapai cita-citamu ya nak. Sudah sana masuk kelas kembali ya. Ibu. Saya senang sekali setelah belajar tentang pentingnya menahan emosi dan membenahi diri. Saya sekarang tahu tentang dampak dari bully dan dampak negatifnya pada diri saya. Terima kasih Bu Dwi atas pembelajaran yang berharga ini. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi. Jadi kalau ada masalah anak, jangan langsung diselesaikan di depan kelas. Kita ajak ke ruangan yang tertutup, kita cari masalahnya dan apa solusinya. Terus penutup atau kesimpulan hari ini yaitu dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kedisiplinan. Jadi sebelum kita mendisiplinkan anak, kita dulu yang punya sikap disiplin. Jadi tadi ya Bu, disiplin itu bukan hanya peraturan atau hukuman ya Bu
Bu ya. Terus profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya. Dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana pelajaran dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-murid sebagai insan mandiri, merdeka, bertanggung jawab, berstandar nasional pendidikan. Sudah cukup Bapak Ibu? Ada yang perlu ditanyakan atau tidak Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti diskusi yang Ibu paparkan, saya ingin tanya, apakah keyakinan kelas itu harus tertulis atau tidak tertulis? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, keyakinan kelas ya Bu ya. Poin pentingnya yaitu keyakinan kelas dengan kata-kata yang mudah agar dihafalkan atau diingat murid dengan mudah. Artinya harus tertulis. Karena sekarang misalnya jika ada masalah, ada apa Pak? Bu, bukti tertulis. Kalau cuma perjanjian, insya Allah tidak diingat Bu. Tapi kalau ada bentuk tulisan, yaitu bukti. Sedikit mengenai proses pembuatan keyakinan kelas, yang dimana pertama kita memberi pemahaman apa itu keyakinan. Nah, kita harus memberi pemahaman bedanya keyakinan dan peraturan, agar murid juga membuat keyakinan kelas dengan rasa percaya diri dan gembira tanpa ada paksaan. Nah, kemudian setiap murid boleh menuliskan satu atau lebih keyakinan kelasnya. Biasanya masih menggunakan kata jangan, tidak. Nah, setelah itu, setelah murid menuliskan, tempelkan ke papan tulis terlebih dahulu. Kita saring, biasanya ada yang sama pendapatnya. Nah, kita saring yang sama-sama itu jadi satu dan kita buang kata-kata tidak atau jangan. Nah, setelah kesepakatan itu terbentuk, baru kita susun dengan bentuk apa Bu biasanya? Kontrak belajar boleh. Nah, kesepakatan dalam kelas. Intinya jangan memaksa tapi ya Bapak ya. Nah. Dilanggar, terus kita konsekuensinya mau hukuman takut salah gitu ya Pak ya. Nah itu kita, jika ada anak yang melanggar keyakinan kelas, kita perlu membangkitkan manajer kontrol guru. Jadi cari apa penyebabnya. Tapi kalau tiap hari bosan ya Bapak ya. Punya pendapat? Mau kekerasan, kembalikan ke orang tua. Nah, boleh diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menanggapi disiplin positif, kita tahu bahwa disiplin itu terbagi menjadi dua. Yang pertama disiplin itu bagi siswa yang sudah mengerti tentang akan tugasnya. Yang kedua itu pendisiplinan. Nah, pendisiplinan ini bagi siswa yang membandel atau yang sering melakukan kesalahan terus menerus. Nah, jadi untuk solusinya kalau sudah kita tangani dengan wali kelas, guru PK, nah maka kita harus memanggil orang tuanya.
Mungkin cukup dari saya itu. Mungkin ada tambahan yang dari lain. Terima kasih Rasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya Bapak Ibu. Ya, jika tindakan demi tindakan sudah dilalui, kita boleh panggil orang tua karena pendidikan anak itu bukan hanya di sekolah. Artinya bukan cuma guru yang harus didengar, tapi orang tua perlu didengarkan. Biasanya anak sama orang tuanya takut ya Bapak Ibu ya. Cukup? Ada yang ingin ditanyakan kembali? Yang lain? Terima kasih atas waktunya Bu Dwi. Kalau saya mungkin bukan bertanya ya, tapi kita ini kan sebagai teman-teman tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Herjani, ya kalau sesi yang muda kan itu CGP. Kalau tadi sempat ngobrol sama Pak Asrul, sama Pak Jainal ini, mereka ini agak kurang termotivasi. Nah, salah satunya yang mereka bingung ini, apa sih sebenarnya benefit yang kita dapat setelah mengikuti CGP? Pak Asrul sempat nanya salari lagi, saya nggak tahu gitu kan, nanti sampai Bu Dwi. Ya mungkin apa yang ilmu yang sudah didapat sehingga bisa memotivasi ya seperti Pak Maesa tadi yang lebih muda kan, masih muda juga supaya lebih semangat lagi gitu. Ilmunya terus ya hal-hal yang serunya lah gitu bisa di-sharing secara singkat aja nggak Bu. Terima kasih Om. Diam-diam jadi Pak. Oke, di sini saya akan sharing ya. Awalnya kenapa saya terjun di guru penggerak, tidak diangkat ASN Pak. Sudah daftar 5 kali, PNS 2 kali, P3K 3 tahap, masih saja tidak diangkat. Akhirnya salah satu cara untuk terlihat dari pemerintah itu salah satunya ikut guru penggerak. Banyak manfaatnya. Yang pertama, jadi pusat pertama yang terpilih panggilan PPG. Terus kalau sudah mendapatkan sertifikat yang belum P3K langsung jadi sasaran utama. Nah, setelah saya mendaftar guru penggerak, alhamdulillah P3K saya keterima Pak. Alhamdulillah. Jadi motivasinya itu sih Pak. Terus di dalam kegiatannya banyak Pak. Setiap kita lokal karya punya. Jujur Dwi tadinya nggak berani Bu Pak ngobrol bicara di mic, gemeter Pak. Nah, di guru penggerak itu diajarkan public speaking yang benar. Nah, Dwi ngeluh kemarin, Bu saya bisa ngomong di depan, tapi saya mau itu yang ada embel-embel bahasa Inggrisnya gitu. Terus katanya nggak usah muluk-muluk, yang penting kamu mau, nggak malu aja udah gitu. Nanti kedepannya kita tambahin public speaking kamu. Nah dari situ Dwi banyak belajar Pak. Dwi banyak. Tadinya Dwi nggak berani kayak gini, nggak berani Pak, males gitu, nggak berani karena nervous gitu. Sekarang, nah gemeter ya Pak ya. Sekarang nggak. Terus kayak kita makin berinovasi, diajarin ice breaking, pantun itu wajib Pak. Setiap Zoom sama instruktur dan fasilitator kita itu wajib menyumbangkan 1 ice breaking dan 1 pantun. Terus alhamdulillah banyaknya lagi ilmu yang didapat dari teman. Kebanyakan CGP itu kepala sekolah yang daftar Pak, Bu. Jadi alhamdulillah teman Dwi hebat-hebat. Jadi Dwi termotivasi juga ingin jadi kepala sekolah ini. Gimana ini? Nah, jadi yang muda-muda bukalah SIM PKB, cari guru penggerak. Kalau ada panggilan atau bisa daftarkan diri Anda. Ya. Acara berikutnya yaitu penutup. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, sebelumnya di sini Dwi sebagai moderator dan inti materi izin mengundurkan diri. Jika ada kesalahan yang sengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf. Saya akhiri.